Hadis selanjutnya 451 urutan 10 dalam pasal atau bab kita ini. Maaf, saya akan fokus bahas menyebutkan bab saja. Ya, mohon maaf kalau saya kadang-kadang menyebutkan pasal dan bab. Saya akan coba menyebutkan di bab kita ini. 451 dari awal kita belajar dan urutan 10 dalam bab kita dengan sanad sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Atani lailata Rabbi," dalam kurung wa fi riwayah, "Ra'aitu Rabbi fi ahsani surah, faqala li ya Muhammad, qultu labbaika Rabbi wa sa'dayk, hal tadri fima yakhtasimul mala'ul a'la?" قلت لا أعلم فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي أو قال في نحري فعلمت ما في السماوات وما في الأرض أو قال ما بين المشرق والمغرب قال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى قلت نعم في الدرجات والكفارات ونقل الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في السبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. Kata Nabi SAW, semalam Robku mendatangiku. Robku mendatangiku. Dan dalam riwayat lain, aku melihat Robku dalam bentuk yang paling sempurna. Lalu dia Allah berfirman kepadaku, wahai Muhammad, aku menjawab, aku penuhi panggilanmu, ya Robku, demi kebahagiaanmu. Atau demi kemahabesaranmu, ya, dan kebahagiaan datang dari sisimu. Allah berfirman, apakah kamu mengetahui dalam perkara apa para malaikat yang dekat denganku berselisih, berdiskusi, membicarakan? Aku menjawab, aku tidak tahu. Lalu Allah meletakkan tangannya, N-nya besar kata ganti Allah, di antara kedua pundakku sehingga aku merasakan dingin di dadaku. Dan atau beliau bersabda di leherku. Lalu aku mengetahui apa seketika pada saat itu yang ada di langit dan di bumi. Ya. Atau Nabi SAW bersabda antara timur dan barat. Allah SWT berfirman, wahai Muhammad, tahukah kamu dalam perkara apakah para malaikat yang dekat denganku berselisih atau sedang berdiskusi? Aku menjawab, iya, dalam urusan derajat-derajat, dalam urusan kafarah, pembersihan-pembersihan dosa, mengayunkan langkah ke sholat jamaah, menyempurnakan wudhu dalam keadaan dingin yang sangat, dan menunggu sholat sesudah sholat. Barang siapa yang menjaganya, maka dia hidup dalam kebaikan dan mati dalam kebaikan, dan statusnya dari dosa-dosanya adalah bersih seperti dilahirkan oleh ibunya. Dan ini hadis tentu masih ada lanjutannya, tapi sampai sini saksi bahasannya, sanadnya adalah hasan, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Hadis ini sebenarnya teman-teman sudah pernah kita sebutkan ya di pasal atau di bab ke-16, tepatnya di bab ke-16. Kita kan sekarang di bab nomor 22 ya. Ini sudah pernah kita sampaikan dulu. Tapi kita ingatkan kembali karena diangkat oleh penulis lagi ya. Yang pertama pelajarannya adalah bagaimana agungnya mukjizat untuk Nabi SAW, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini salah satu mukjizat yang jarang disebutkan, gitu kan. Padahal ini kemuliaan tersendiri. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mendatangi Nabi Muhammad SAW sesuai dengan kemahabesaran dan kemahasempurnaan. Kita tidak perlu merincikan lebih jauh. Dan kita cukup mengimani keberadaannya. Ini kedudukan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dan dikatakan di sini bahwasanya fi ahsani surah. Aku melihat Tuhanku dalam sesempurnanya wujud. Ya. Allahu alam seperti apa. Ini mukjizat tentunya. Kemudian yang kedua, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat kalam. Di mana Nabi SAW mengatakan, faqala li ya Muhammad. Maka Tuhanku berkata, wahai Muhammad. Dan ini sudah kita jelaskan tadi, memang Allah SWT punya sifat berbicara sesuai dengan kemahabesaran dan kemahasempurnaan. Tidak bisa kita samakan dengan makhluk, tidak bisa juga kita interpretasikan. Ya. Yang ketiga yang kita bisa dari hadis adalah bagaimana adab Nabi SAW. Dia mengatakan, labbaika rabbi wa sa'daik. Aku menjawab panggilanmu dengan santun dan kebahagiaan datang dari sisimu. Seperti itu kurang lebih terjemahannya yang tepat ya. Kalau di sini kan dikatakan ya Rob, ya. Aku memenuhi panggilanmu ya Rob, wahai Rabbi, demi kebahagiaanmu. Allah Subhanahu Wa Taala sudah bahagia. Yang kayak kita terjemahannya dan kebahagiaan datang dari sisimu. Ya.
Ini berarti adab Nabi SAW. Kemudian mukjizat yang lain yang Allah berikan dari dalam hadits yang disebutkan selain Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Nabi Muhammad SAW juga adalah pada saat Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal tadri fi ma yakhtasim al mala'ul a'la, kira-kira dalam masalah apa malaikat yang dekat denganku sedang berbicara, berdiskusi. Maka kata Nabi SAW, saya tidak tahu, la alam. Qultu la alam. Kemudian fawada yadahu baina katifayya hatta wajadtu bardaha baina thadayya. Maka Allah pun meletakkan telapak tangannya dengan kemahamurian Allah dan kemahasampurnaan. Kita tidak tahu seperti apa prosesnya. Lalu aku rasakan dinginnya di dadaku atau di leherku, kata Nabi SAW. Ini mukjizat tersendiri. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berinteraksi langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Bertemu saja dengan Allah itu sudah mukjizat tersendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan telapak tangannya dengan kemahasempurnaannya, itu juga sebuah kemuliaan sendiri. Dan sebagai orang beriman kita imani semua. Walaupun tidak bisa kita bayangkan seperti apa Allah SWT meletakkan telapak tangannya di dada Nabi SAW ataupun di lehernya. Tapi Nabi SAW menggambarkan Allah melakukan itu. Dan Nabi pun merasakan dinginnya. Ya. Mujizat yang ketiga yang Allah SWT berikan kepada Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini, yaitu pada saat Nabi SAW ditanya, kira-kira dalam hal apa para malaikat sedang diskusi? Nabi SAW bilang, saya tidak tahu, karena beliau memang tidak punya ilmunya. Tapi setelah Allah Subhanahu wa taala meletakkan telapak tangannya yang mulia di pundak, di dada Nabi SAW ataupun di leher beliau, maka tiba-tiba mukjizat yang ketiga terjadi ini. Allah Subhanahu wa taala membuat Nabi Muhammad SAW kenal, tahu semuanya. Apapun beliau tahu di langit dan di bumi. Allah SWT berikan ilmu itu. Ini mukjizat yang ketiga, yang luar biasa ya, pada saat itu. Maka tiba-tiba Nabi SAW bisa tahu apa yang sedang didiskusikan oleh para malaikat. Maka beliau pun mengatakan, qultu na'am. Setelah Allah SWT ya, meletakkan telapak tangannya pada Nabi SAW, maka Nabi SAW pada saat itu mendapatkan informasi langsung. Ya, seperti mendapatkan ilham ilmu. Di mana Nabi SAW akhirnya bisa tahu. Maka beliau pun menjawab, mengatakan, ya, fid darajat. Ini mujizat yang ketiga ya, yang bisa kita ambil. Berarti ada sudah 4 pelajaran yang kita, ada 5 pelajaran yang kita ambil dari hadits ini ya. Yang pertama mukjizat datangnya Allah SWT kepada Nabi SAW. Kemudian yang kedua sifat kalamnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah adab Nabi SAW kepada Allah SWT dalam menjawab. Yang keempat adalah mukjizat yang kedua. Kalau tadi mukjizat pertama adalah Allah bertemu, yaitu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan telapak tangannya ya, di dada atau di pundak Nabi atau di leher Nabi SAW, gitu kan. Dan yang kelima, ini mukjizat yang ketiga, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ya, memberikan kepada Nabi Muhammad SAW informasi yang dibutuhkan di langit dan di bumi. Di sebuah riwayat dikatakan antara timur dan barat. Artinya Nabi SAW jadi bisa dengar malaikat sedang bicara apa di langit sana walaupun tidak ada di bumi. Ya. Kemudian yang keenam, datanglah rincian daripada apa yang sedang didiskusikan. Ya. Ini mutiara yang keenam, terinci tentunya. Kalau kita bagi ya, di mutiara yang keenam ini ada tentang ad-darajat. Tentang amalan-amalan apa yang bisa membawa meninggikan derajat yang tinggi. Bagaimana hamba-hamba Allah ini diberikan oleh Allah SWT derajat tinggi di surga nantinya dengan amal-amal yang mereka kerjakan. Juga kafarat, apa saja yang bisa membersihkan dosa-dosa mereka. Kemudian naqlul aqdami ilal jama'at, juga langkah-langkah kaki yang menuju ke sholat berjamaah di masjid. Ya. Kemudian yang keempat, wa isbagil wudu' fis sabarat, selalu menjaga wudu atau memperbarui wudu di waktu-waktu yang dingin atau susah. Yang kelima, wa intidharus salati ba'da shalah, menunggu salat ya, yang akan dikerjakan wajib setelah mengerjakan salat wajib sebelumnya. Yang keenam, ini ada 5 perbuatan ini yang sedang didiskusikan oleh para malaikat yang hanya Nabi SAW bisa tahu ya, karena mukjizat yang Allah berikan. Ini mutiara yang keenam. Di dalamnya ada 5 hal yang bisa atau yang sedang dibicarakan oleh para malaikat di langit. Ya, karena Nabi SAW tahu maka disampaikan juga kepada kita.
Mutiara yang ketujuh adalah, ini yang luar biasa. Jadi kalau Anda ingin bahagia, Anda ingin sukses di dunia, Anda ingin mati husnul khatimah, Anda ingin dibersihkan dosa Anda, ini kuncinya. Jaga perbuatan-perbuatan ini. Gitu kan. Karena kata Nabi SAW, man hafadha alaihinna asya bi khair. Siapa yang menjaga ini, maka dia akan hidup bahagia. Di antaranya tadi menunggu sholat dengan sholat setelahnya. Wa mata bi khair, dan kalau mati juga dalam keadaan baik, husnul khatim. Wa kana min dhunubika ummi waladatu ummu. Dan untuk dosa-dosanya semua, dia seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Luar biasa. Ya, luar biasa. Semoga Allah SWT mudahkan kita mengamalkan. Sebelumnya tadi, ya, dia seperti mujahid. Sebelumnya lagi, ya, dia seperti mengikat diri antara sholat dengan sholat. Ya, dia seperti dapat pahala sholat terus karena dia menunggu. Sebelumnya lagi tadi, ya, bagaimana membersihkan dosa-dosa. Sebelumnya lagi dicatatkan sebagai ahli surga. Ya. Sebelumnya lagi Allah Subhanahu Wa Taala banggakan mereka. Sebelumnya lagi yang kita sebutkan juga di awal-awal kita belajar dalam bab kita ini, bagaimana para malaikat mendoakan mereka kalau mereka belum pindah dari tempat sholatnya. Ini keutamaan yang luar biasa. Makanya membuat dia seperti bersih dari dosa-dosanya. Hadis selanjutnya 452 urutan 11 ya. Dalam bab kita ini, Hasan Sahih dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ala adullukum ala ma yukaffirullahu bihi al-khataya wa yazidu bihi fil hasanat. Qalu bala ya Rasulullah, qala isbagul wudu'i awit tuhuri fil makarih wa kathratul khuta ila al-masjid was salatu ba'da salat. وما من أحد يخرج من بيته متطهرا حتى يأتي المسجد فيصلي فيه مع المسلمين أو مع الإمام ثم ينتظر الصلاة التي بعدها إلا قالت الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه. Maukah kalian, kata Nabi SAW, untuk aku tunjukkan sesuatu yang dengannya Allah menghapus kesalahan-kesalahan dan menambah kebaikan-kebaikan. Mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah. Maka beliau bersabda, menyempurnakan wudu atau bersuci dalam waktu-waktu dalam keadaan yang dibenci. Ini sudah kita jelaskan tadi. Kemudian memperbanyak langkah menuju ke masjid. Ini juga sudah kita jelaskan. Sholat, menunggu sholat dengan sholat setelahnya. Juga sudah kita jelaskan. Tidak ada seorang pun yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci, lalu dia datang ke masjid. Ini yang akan jadi tambah bahasan kita ya. Insya Allah tambahan mutiara di sini. Sholat di dalamnya, dalam masjid bersama kaum muslimin atau bersama imam, kemudian menunggu sholat yang berikutnya, melainkan pasti malaikat akan mengatakan, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Hadis riwayatkan Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan hadis ini dinyatakan sahih atau hasan sahih oleh Syekh Albani rahimahumullah semuanya. Dari hadis yang panjang ini tentunya kita ngambil pelajaran mutiara. Yang pertama adalah bagaimana Nabi SAW mengatakan, maukah aku tunjukkan kalian kepada amalan-amalan yang bisa membersihkan dosa plus ditambahkan pahala. Jadi yang tadi kita sempat sebutkan membersihkan dosa-dosa. Tapi di sini ada tambahnya dan menambah pahala. Maka ini mutiara yang pertama adalah menambahkan pahala. Dan sudah disebutkan tadi menjaga wudu ya, di waktu yang dibenci. Seperti juga termasuk mau tidur, ngantuk, ya, wudhu dulu sebelum tidur, gitu. Atau selepas biologis, kemudian mau tidur, lebih baik mandi. Tapi kalau tidak, paling tidak wudhu. Ya. Semoga Allah mudahkan kita mengamalkan tentunya. Memperbanyak langkah menuju ke masjid. Kemudian sholat, menunggu sholat dengan sholat yang sudah dikerjakan, yang akan dikerjakan setelah mengerjakan sholat wajib sebelumnya. Ya. Ini semua adalah hal yang bisa membersihkan dosa dan menambahkan pahala. Mutiara yang kedua teman-teman sekalian, anjuran agar berwudu dari rumah. Ini sudah kita jelaskan dalam kitab wudu sebenarnya. Jadi beda pahalanya antara anda wudu dari rumah lalu kemudian anda keluar, ya, seperti mau ke masjid, daripada dibandingkan dengan anda wudu di masjidnya. Banyak sekali saya lihat kayak sebuah tradisi kita di Indonesia ini, tidak ada wudu, jarang menjaga wudu itu. Nanti kalau sudah mau sholat berbondong-bondong antri di tempat wudu di masjid. Akhi, dianjurkan agar wudhu di rumah. Ini ada utamanya sendiri. Ya. Jadi dia disuruh oleh Nabi SAW, siapa yang keluar dari rumahnya dalam kondisi dia suci, lalu dia datang ke masjid untuk sholat berjamaah,
bersama imam, kemudian dia tunggu sholat dan sholat setelahnya, maka malaikat akan mengatakan, ya Allah ampuni dia, Allah rahmati dia. Makanya ada anjuran untuk wudhu dari rumah, kecuali Anda sudah wudhu. Termasuk juga Anda walaupun belum mau ke masjid, misalnya Anda pagi hari mau aktivitas ke kantor, Anda wudhu dulu pada saat mandi. Nggak ada ruginya gitu kan. Kalau batal Anda wudhu lagi nanti perbaharui. Jadi jangan keluar tanpa kondisi tidak wudhu. Karena Anda kehilangan keutamaan di sini. Anjuran berwudhu sebelum. Dan nanti kalau pas waktu duhur, Anda sudah masuk ke masjid misalnya tinggal sholat. Karena wudhunya sudah ada. Nah ini mendapatkan keutamaan yang dijanjikan dalam hadis ini tentunya. Baik teman-teman sekalian, kita coba selesaikan ya, karena ada 14 hadis di sini. Kita sudah selesaikan sampai hadis 11. Sekarang kita akan bacakan hadis ke-12 dalam bab kita Hasan li Ghairi, urutan 453 dari awal kita belajar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, "Thalathun kafarat wa thalathun darajat wa thalathun munjiyat wa thalathun muhlikat. Fa ammal kafarat fa isbagul wudu'i fis sabarat." وانتظار الصلاة بعد الصلاة ونقض الأقدام إلى الجماعات وأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وخشية الله في السر والعلانية وأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإجاب المرء بنفسه. Artinya, 3 perkara pelebur dosa. Pasti bisa membersihkan dosa-dosa. Ada 3 perkara menyebabkan peninggian derajat. Ada 3 perkara penyelamat seseorang. Ada 3 perkara pembinasa. Adapun pelebur dosa, jadi ada 4 hal ya. 3 perkara pelebur dosa, 3 perkara pengangkat derajat, 3 perkara penyelamat, 3 perkara pembinasa. Ada 4. Yang pertama adalah, kata Nabi SAW, adapun pelebur dosa menyempurnakan wudhu di waktu yang sangat dingin atau dibenci. Ini yang pelebur dosa. Menunggu sholat wajib yang akan dikerjakan setelah sholat wajib sebelumnya yang sudah dikerjakan. Melangkahkan kaki untuk sholat berjamaah di masjid. Ini pelebur dosa. 3 hal yang sudah kita bahas tentu sebelumnya. Adapun yang mengangkat derajat supaya tinggi derajatnya, yaitu memberi makan, traktir orang, menebar salam, dan sholat di malam hari sementara orang-orang sedang tidur. Langsung saja kita masuk teman-teman. Mutiaranya adalah yang ditambah dalam hadis ini. Langsung kita masuk ke masalah peninggian derajat. Disebutkan sini ada 3 peninggian derajat. Memberikan makan. Rutin teman-teman. Berikan makan kepada orang. Traktir. Jangan selalu mau ditraktir. Ini pahalanya besar sekali. Penyebab tingginya derajat. Sampai sebagian salaf mengatakan, aku menyiapkan makanan kesukaan para sahabat-sahabatku. Lebih aku cintai dari ibadah ini dan ibadah itu. Maksudnya sholat malam atau ibadah yang lainnya. Karena memang ini sebuah ibadah yang sangat luar biasa. Dia bisa menjadi peninggi derajat. Memberi makan orang. Anda masih punya orang tua, berikan makan mereka. Paman, tante, ya, ponakan, beri makan mereka. Bagi kepada orang. Punya hubungan kerabat, berikan. Kita punya hak silaturahim dan juga kita dapat pahala silaturahim dan juga dapat pahala sedekahnya, memberi makannya. Begitu juga dengan umumnya muslimin. Berapa banyak orang yang lewat depan kita kelaparan. Kenapa Anda tidak kasih makanan? Memberi makan orang. Ini amal dari 3 yang peninggi derajat. Yang kedua, menebarkan salam. Ini banyak luput dari kaum muslimin. Malas sekali salam. Akhi dan ukhti, suami istri, kau lagi telepon-teleponan, lagi WA. Assalamualaikum. Semoga keselamatan selalu bersamamu. Warahmatullah. Semoga karunia Allah selalu datang untukmu. Wabarakatuh, dan semoga tercukupi kebutuhanmu. Indahnya doa ini kalau setiap suami istri ucapkan. Suami telepon atau WA, Assalamualaikum, lengkap, warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi Assalamualaikum 10 pahalanya. Warahmatullah 10 pahalanya. Wabarakatuh 10 pahalanya. Sebagaimana dalam hadis. Ini sudah sering kita sampaikan dalam keutamaan salam. Gitu kan. Ucapkan ini. Istri menjawab, Waalaikumsalam. Atau kita balik, istri yang salam, suaminya yang jawab. Sama. Waalaikumsalam. Semoga juga keselamatan untukmu. Dunia dan akhirat.
Wa rahmatullah, semoga jauh karunia Allah, rezeki Allah selalu datang kepadamu. Wa barakatuh, dan semoga berkah, kau tercukupi. Sebarkan salam ini. Antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Teman, adik sama kakak, ya, saudara sama saudara, kakak sama adik, sepupu sama sepupu, teman sama teman. Saya lihat di Saudi ini luar biasa gitu. Salam ini betul-betul mereka hormati sekali. Sampai-sampai kami sering kalau bertamu di rumah teman-teman orang Saudi, lagi duduk sama-sama ngobrol nih. Kemudian dia izin masuk ke dalam untuk ngambil makanan atau minuman. Begitu dia masuk ke ruangan tamu, dia salam sama kami. Baru duduk ngobrol sama-sama. Ini kayaknya asing sekali kalau di Indonesia. Atau kita di fasilitas umum kayak di lift. Ya. Kalau kita masuk di mall, di mana-mana di Saudi, itu udah biasa. Ada orang baru naik, langsung dia salam. Bus, kereta api, pesawat bahkan. Bolak-balik saya duduk di pesawat. Orang lewat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pramugaranya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kenapa kita nggak hidupkan salam ini? Sampai Nabi SAW mengatakan, La tadkhulul jannat hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Kalian tidak akan beriman kecuali kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in ma in fa'altumu tahabbtum. Mau enggak saya tunjukkan kalian amalan kalau kalian kerjakan kalian akan saling mencintai. Afsyus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Untuk masuk surga beriman. Untuk beriman harus saling mencintai. Untuk saling mencintai sebarkan salam di antara kita. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini amalan yang kedua yang menyebab tingginya derajat. Amalan yang ketiga adalah sholat malam di waktu orang sedang tidur. Sholat malam di waktu orang sedang tidur. Jangan tinggalkan tahajud teman-teman sekalian. Cukuplah masa lalu malam-malam Anda selalu terlewatkan. Sekarang sholat akhi dan ukhti. Kenapa enggak sholat malam? Masalahnya apa? Kenapa Anda bisa begadang nunggu bola? Anda bisa begadang untuk ngobrol sama teman. Orang-orang yang ahli maksiat bisa begadang di diskotik, di bar, di karaoke tanpa merasa ada beban. Kenapa Anda tidak bisa begadang untuk Tuhan Anda? Bersama, bukan untuk Tuhan, untuk Anda. Tapi karena Tuhan Anda, Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat malam kata Nabi SAW, sewaktu orang sedang tidur, memang di situ justru. Ya, penyebab tingginya derajat di surga. Kemudian kita ambil mutiara yang kedua dari hadis ini ya. Adapun yang menyelamatkan adalah, ini kita jadikan mutiara yang kedua dari hadis. Kata Nabi SAW juga ada 3 penyelamat. Yang pertama dari penyelamat ini mutiara kedua dari hadis, berlaku adil pada waktu marah dan ridho. Mau emosi, mau nggak emosi, adil. Salah benar-benar. Itu sifat orang mukmin. Dan Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, wa aqsitu, innallaha yuhibbul muqsitin. Adillah karena Allah suka dengan keadilan itu. Suka dengan orang yang berbuat keadilan. Boleh kita nggak adil. Ya. Kita harus memiliki sifat adil teman-teman sekalian. Siapa yang salah, salah. Diri kita pun salah, kita mengatakan saya salah. Anak kita pun salah, sedang ribut sama anak tetangga, tetap dia yang salah. Istri kita yang salah, suami kita salah, kita harus adil. Ini penyelamat. Yang pertama. Yang kedua, ekonomis pada waktu kekurangan dan berkecukupan. Maksudnya tidak mubazir. Kita boleh royal, dermawan, tapi tidak mubazir. Ya. Ada orang juga Allah berikan dia rezeki tapi dia berlebih-lebihan. Menuang-nuangkan uang, buangkan uang sana sini yang tidak ada manfaatnya. Maka ini penyebab penyelamat yang kedua. Karena orang kalau mengeluarkan sesuai dengan kebutuhan dan bukan keinginan, dia akan tentram hidupnya. Penyelamat yang ketiga adalah takut kepada Allah dalam situasi sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Artinya ada orang, tidak ada orang dia tidak akan bermaksiat. Dia tahu Tuhannya selalu melihatnya. Kata Umar radhiyallahu anhu, ketahuilah sebelum matamu tertuju kepada sesuatu yang diharamkan, maka Allah lebih dulu melihatmu. Harus hati-hati. Semoga Allah SWT maafkan. Kita sedang tidak bicara sesuatu yang masa lalu, tapi kita bicara sesuatu yang ke depan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah, ini mutiara yang ketiga dari hadis, 3 perkara yang membinasakan. Yaitu yang pertama, sifat kikir yang diperturutkan. Bakhil. Kalau tadi kan kita tidak boleh mubazir juga. Ini tidak boleh bakhil. Gak ada dalam kamus seorang muslim bakhil. Bahkan Imam Adzabi rahimahullah memasukkan bakhil atau pelit itu, kikir itu,
bagian daripada dosa besar. Karena Nabi SAW pernah menanyakan ke beberapa orang-orang Ansar, siapa pemimpin suku kalian sekarang? Mereka menyebutkan nama seseorang. Kalau saya tidak salah, Ja'ad bin Qais, salah satu orang munafik. Tapi dia terkenal punya wibawa, punya kekayaan segala macam. Lalu kata Nabi SAW, bagaimana dia? Kata mereka, dia berwibawa tapi dia pelit. Kata Nabi SAW, penyakit apa yang lebih berat daripada pelit? Jadi nggak boleh orang kikir. Bahkan orang kikir ini berbahaya kalau orang biasa kan, dia bahkan bisa kikir dengan dirinya sendiri. Kikir, nggak mau ada baju baru, nggak mau pakai kendaraan yang bagus. Padahal sebenarnya dia mampu. Tentu sekali lagi tidak boleh tabzir, nggak boleh berlebihan. Tapi tidak boleh juga kita tidak menikmati. Nabi SAW pernah menemukan ada sahabat, kelihatan penampilannya tidak teratur. Kata Nabi SAW, kau punya harta nggak? Apa yang kau punya? Dia bilang, saya punya unta, saya punya kambing. Kata Nabi SAW, kalau begitu mana kau dari bekas nikmatnya Allah? Seperti itu nanti perlihatkan baju yang bagus, makanan yang enak, ya, penampilan yang rapi, bersih, supaya karena Allah suka nikmat itu. Yang penting jangan dari sumber haram dan jangan berlebih-lebihan. Kan begitu. Jadi yang membinasakan itu kikir. Sehingga dia sama sekali merasa di hidupnya susah, terkurung. Gitu kan. Yang kedua, hawa nafsu yang diikuti, maksudnya hawa nafsu yang haram. Selalu mau ikuti perbuatan-perbuatan haram. Ini tidak asing lagi tentunya, tidak boleh. Kalau hawa nafsu kita yang misalnya nafsu birahi untuk biologis, kita lampiaskan pada yang halal. Kita nafsu mau makan, kita lampiaskan pada makanan halal, maka tidak ada masalah. Tapi kalau yang haram tidak boleh, ini binasa yang kedua. Yang ketiga adalah ujub terhadap diri sendiri. Bangga terhadap diri sendiri. Merasa dirinya paling hebat, paling luar biasa. Gitu kan. Jadi dia subhanallah merasa dirinya selalu paling benar sendiri. Nah ini ujub, bangga dengan diri sendiri. Ini tidak bisa. Ini termasuk pembinasa. Ya. Allah. Jadi mutiara yang ketiga dari hadis. Kita masuk teman-teman sekalian, saya akan coba selesaikan sampai hadis yang terakhir insyaAllah. Hadis 454, urutan 13 tentunya ya, di dalam hadis kita ini, yaitu dengan sanad sahih dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, al-qa'idu ala salati kal-qanit wa yuktabu minal musallin min hini yakhruju min baiti hatta yarji' ilaih. Orang yang duduk menunggu sholat adalah seperti orang yang berdiri sholat, seperti orang yang lagi mengerjakan sholat. Dia ditulis termasuk orang yang sholat sejak dia keluar dari rumahnya sampai kembali lagi padanya. Diriwayatkan Ibnu Hibban dan dalam Sahih. Jadi mutiara di sini yang kita bisa ambil langsung saja saya masukkan. Jadi di sini kita bisa tambahkan mutiaranya adalah kalau tadi hari-hari sebelumnya itu dicatatkan dia sholat kalau dia menunggu ya, misalnya dia ke masjid, dia sudah meniat mau sholat, dia dicatat tuh sholat, gitu kan? Jadi begitu dia masuk masjid dia dicatatkan pahala menunggu sholat seperti ada riwayat para sahabat yang menunggu antara azan dan iqamah isya Nabi SAW sampai Nabi keluar pertengahan malam baru mereka sholat isya bersama Nabi SAW. Nabi bilang semenjak kalian tunggu tadi antara azan dan iqamah ini kalian dicatat sedang mengerjakan sholat, gitu kan? Nah, begitu juga tadi antara maghrib dengan isya misalnya atau dulu dengan asar dia anggap dia sedang mengerjakan sholat. Tapi hadits ini luar biasa lagi menambahkan keutamaan. Ternyata hadits ini ya dikatakan dicatat sebagai orang yang mengerjakan sholat dari semenjak dia keluar dari rumahnya. Anda bayangkan kalau Anda niat pas mau pergi kerja jam 7 pagi, Anda niatkan saya mau keluar dari rumah saya kerja dan sekaligus saya sholat duhur nanti di masjid dekat kantor, asar. Ini Anda mulai keluar rumah nih. Jadi pada saat itu sudah mulai dicatat mengerjakan sholat sampai nanti Anda masuk ke masjid sholat. Nah, ini keutamaan yang luar biasa. Maka dengan niat saja. Makanya sebagian salaf mengatakan saya berharap saya punya niat di semua amal soleh walaupun saya tidak sempat melakukannya. Beliau mengatakan hadis ini diriwayatkan Ibnu Hibban dalam sahihnya dan Ahmad meriwayatkan lebih panjang hanya saja lafadznya mengatakan al-qa'idu yar'as salata kal-qanit. Orang yang duduk menunggu sholat seperti orang yang berdiri sholat, gitu kan. Jadi keutamanya tadi yang kita bisa ambil tadi yang sudah saya sampaikan, kalau ini luar biasa, ini karunia Allah Subhanahu wa taala yang harusnya seorang mukmin jeli mengambilnya. Semoga Allah mudahkan kita mengamalkan. Setiap mau keluar rumah, niatkan akan mengerjakan sholat yang akan datang. Jadi Anda keluar dari rumah sudah dicatat pahala sholat duhur tadi. Asar juga Anda kerjakan. Apalagi kalau Anda keluar dari pagi jam 7, Anda sudah niat duhur, asar, maghrib, isya saya akan sholat di masjid dekat kantor misalnya.
atau di setiap masjid yang saya temukan, berapa waktu kita dicatat sebagai orang yang sedang mengerjakan sholat. Itu kan luar biasa. Hadits yang terakhir teman-teman sekalian dalam bab kita ini, bab 22, hadits 455 dari awal kita belajar dan ini urutan 14 dalam bab kita ini, hasan li ghairihi, dari seorang wanita yang membaiat Nabi SAW bahwa dia berkata, Ja'ana Rasulullah SAW wa ma'ahu ashabuhu min bani Salimah. Faqarrabna ilaihi ta'aman fa'akal. Thumma qarrabna ilaihi wudu'an fatawadda. ثم أقبل على أصحابي فقال ألا أخبركم بمكفرات الخطايا قالوا بلى قال إسباغ الوضوء على المكاريه وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. Rasulullah SAW datang kepada kami disertai para sahabatnya dari Bani Salamah. Maksudnya sahabat ini, perempuan ini menceritakan satu waktu pernah Nabi SAW dan para sahabatnya datang kepada kami. Lalu kami menghidangkan makanan kepada beliau dan beliau pun memakannya. Kami pun menyiapkan air wudhu, beliau pun berwudhu. Kemudian beliau menghadap kepada para sahabatnya dan bersabda, maukah kalian aku tunjukkan pelebur-pelebur kesalahan? Dosa kalian akan dibersihkan. Para sahabat menjawab, tentu. Maka Nabi SAW mengatakan menyempurnakan wudhu pada keadaan yang dibenci. Sudah kita jelaskan tadi. Memperbanyak langkah ke masjid. Sudah kita jelaskan. Dan menunggu sholat setelah sholat. Hadis ini diriwayatkan Ahmad. Dan dikatakan bahwasanya rawi-rawinya atau perawinya semua bisa dijadikan sebagai hujjah atau diterima hadisnya. Dan ini tentu tidak kita tambahkan apa-apa karena memang menguatkan riwayat-riwayat yang sebelumnya.